Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usama Gusman, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada video kali ini akan mempresentasikan penelitian atau skripsi saya mengenai motif pembukaan hubungan diplomatik Bahrain dengan Israel melalui Abraham Accords. Di bab pertama, ini pendahuluan, di latar belakang, penelitian ini didasarkan pada Abraham Accords yang dibentuk oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain pada tahun 2020. Pernyataan perjanjian ini berisikan bahwa Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah sepakat untuk melakukan normalisasi total hubungan mereka. Untuk perjanjian antara Israel dengan Bahrain sendiri, itu diresmikan pada tanggal 11 September 2020. Abraham Accords yang diinisiasi oleh AS ini dibentuk sebagai upaya dalam menyatukan sekutu regional AS di kawasan Timur Tengah atas dasar persepsi adanya ancaman yang sama dari kelompok Islam radikal serta kelompok dan aktivitas regional Iran pada periode ketidakstabilan regional yang disebabkan oleh ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelum secara resmi mengakui keberadaan Israel pada tahun 2020 melalui Abraham Accords ini, pandangan dan sikap Bahrain yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council atau GCC terhadap Israel itu dipengaruhi oleh konflik Israel dan Palestina. Bahrain selaku anggota GCC selama ini dalam sejarahnya mendukung perjuangan Palestina serta menentang kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina. Bersama dengan negara Arab lainnya, Bahrain bahkan ikut mengkritik tindakan-tindakan Israel dalam konflik antara Israel dan Palestina tersebut. Nah, untuk konteks sejarah keamanan politik nasionalnya sendiri, Bahrain yang selama ini dipimpin oleh monarki Sunni turut diwarnai oleh berbagai pergolakan yang tercatat hingga saat ini. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan antara aliran Sunni dan Syiah yang sesekali terjadi di Bahrain. Pecahan antara Syiah dan Sunni ini telah menjadi ciri khas dari negara Bahrain ini sendiri sejak akhir tahun 1970-an. Di kalangan pemerintahan kerajaan Bahrain terhadap persepsi bahwa Iran mencoba untuk mengganggu politik internal Bahrain. Tuduhan ini berlandaskan pada berbagai peristiwa dalam sejarah, terutama pada peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada tahun 1981 terhadap Bahrain, yang membawa organisasi Islamic Front for the Liberation of Bahrain atau IFLB ke perhatian publik. Persepsi tentang munculnya indikasi ancaman dari Iran tersebut kemudian menyebabkan pergeseran penting dalam perspektif keamanan antara beberapa negara Teluk Mas, seperti Israel, Uni Emirat Arab, dan termasuk juga Bahrain. Memasuki rumusan masalah, terdapat perspektif Bahrain yang awalnya itu merupakan anggota GCC mengenai Israel, dalam sejarah dianggap sebagai ancaman mulai mengalami pergeseran hingga saat ini. Dalam normalisasi hubungan tersebut, terdapat indikasi bahwa Bahrain di sini mulai melihat ada ancaman baru terhadap kepentingan nasionalnya yang bukan berasal dari Israel. Isu kembangan kekuatan dan pengaruh Iran di kawasan Teluk dan posisi geografisnya menjadi indikasi bagi Bahrain dalam memutuskan kebijakannya tersebut. Dalam pertanyaan penelitian sendiri, peneliti ingin membawa pertanyaan, yakni mengapa Bahrain memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan yang mendasari keputusan Bahrain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, terutama melalui Abraham Accords ini. Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi bagaimana situasi geopolitik kawasan dan kepentingan nasional negara dapat mempengaruhi Bahrain dalam menandatangani perjanjian tersebut. Manfaat penelitian di sini, peneliti membagi menjadi dua, yakni secara akademis dan praktis. Secara akademis ini, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami bagaimana perspektif Bahrain terhadap Iran dapat mempengaruhi keputusannya dalam normalisasi hubungannya dengan Israel. Untuk secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan pengetahuan bagi para mahasiswa hubungan internasional terkait faktor-faktor pendorong sebuah negara dalam beraliansi, serta bahan pertimbangan apa saja bagi para pembuat kebijakan untuk melihat faktor-faktor yang mendorong sebuah negara dalam pembentukan aliansi, terutama terkait kasus balancing yang menyetujui Abraham Accords. Untuk studi pustaka sendiri, di sini peneliti akan menggunakan 5 studi pustaka, yakni yang pertama itu The Abraham Accords, Immediate Significance and Long-Term Implications oleh Yoel Guzansky dan Zachary E. Marshall. Kemudian yang kedua yaitu Abraham Accord and its Implications, A Case Study of Bahrain oleh Kishwar Munir dan Sarah J. Shima. Yang ketiga ada Mutiny and Non-Violence in the Arab Spring, Exploring Military Defections and Loyalty in Egypt, Bahrain, and Syria oleh Sharon Erickson Nepstad. Kemudian yang keempat ada Roles and International Behavior, Saudi-Iranian Rivalry in Bahrain and Yemen's Arab Spring oleh Luisa Gimenez dan Sherioli. Kemudian studi pustaka terakhir yang paling digunakan yakni Bahrain and Iran Saudi Arabia Controversy oleh Maya Kapanadze. Memasuki pada
bagian kerangka konseptual. Peneliti di sini akan menggunakan kerangka konseptual oleh Stephen M. Walt yang berdasarkan pada bukunya yakni The Origins of Alliance. Kerangka konseptual ini bernamakan Balance of Threats. Menurut Stephen M. Walt, eh, aliansi merupakan suatu kesepakatan formal atau informal dalam melakukan kerjasama keamanan antara dua negara atau lebih. Aliansi ini dianggap sebagai respon terhadap sebuah ancaman, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk respon tersebut. Ketika negara memasuki suatu aliansi, negara-negara dapat melakukan balancing atau bandwagoning. Teori world ini relevan bagi kasus yang peneliti akan teliti, karena dapat menjelaskan fenomena penyetujuan normalisasi hubungan antara Bahrain dan Israel melalui Abraham Accords sebagai cara yang ditempuh oleh Bahrain dalam menanggapi kekuatan dan ancaman yang dibawa oleh Iran. Selanjutnya, karena balancing dilihat sebagai suatu respons terhadap ancaman, Walt beranggapan bahwa penting untuk mempertimbangkan faktor lain yang akan mempengaruhi tingkat ancaman yang mungkin saja dibawa oleh negara-negara lain, seperti aggregate power, geographic proximity, offensive power, dan juga aggressive intention. Faktor-faktor ini, menurut Walt, bisa digunakan untuk bagi negara-negara dalam menentukan dan mengukur ancaman yang dibawa oleh negara lain. Untuk agregat power itu sendiri merupakan kekuatan secara keseluruhan yang digambarkan dengan situasi seperti semakin besar sumber daya total suatu negara, seperti populasinya, kemampuan industri, militer serta teknologinya, maka semakin besar pula potensi ancaman yang dapat dihadirkannya bagi negara lain. Kemudian yang kedua yaitu geographic proximity. Watt mengungkapkan bahwa kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dapat menurun seiring bertambahnya jarak, sehingga negara-negara yang berdekatan dapat menghadirkan ancaman yang lebih besar daripada negara yang berjarak jauh. Kemudian yang ketiga yakni offensive power. Faktor dari offensive power ini merupakan bagian dari kekuatan agregat tadi, yang secara khusus dimobilisasi untuk melakukan tugas militer. Faktor ini ditandai dengan kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada teritorial dan kedaulatan negara lain dengan kerugian yang dapat diterima. Semakin besar kemampuan serang suatu negara, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk memprovokasi pembentukan aliansi oleh negara-negara di sekitarnya. Kemudian yang keempat ini aggressive intentions, yang menurut Walt merupakan niat agresif dari suatu negara. Niat agresif ini umumnya tidak dapat dilihat secara fisik, namun dapat dilihat melalui kebijakan dan tindakan dari negara lain. Niat agresif ini dari suatu negara dapat memancing dan menyebabkan negara-negara lain untuk melakukan balancing. Keinginan dari suatu negara ini memainkan peran penting dalam bagi sebuah negara dalam memilih sekutu. Kemudian Watt juga mengungkapkan situasi di mana yang dapat mendorong terjadinya balancing. Yang pertama, Watt di awal menjelaskan terlebih dahulu bentuk umum balancing, yakni ketika suatu negara menghadapi bahaya eksternal, mereka akan berkolaborasi dengan negara lain untuk melawan negara yang mengancam tersebut. Kemudian situasi pendorongnya ini yang kedua yakni semakin besar probabilitas dukungan dari aliansi, maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan balancing. Yang ketiga bahwa semakin agresif tindakan dari suatu negara yang dianggap sebagai ancaman, semakin besar pula kecenderungan bagi negara lain untuk melakukan balancing terhadapnya. Kemudian yang terakhir yakni negara-negara lebih cenderung melakukan balancing ketika masa pertimbangan ini berada dalam waktu-waktu yang damai atau pada eh, eh dari awal-awal damai hingga awal masa perang. Pada masa seperti ini, negara-negara cenderung untuk menghalangi atau mencoba mengalahkan kekuatan yang memberikan ancaman terbesar. Kemudian untuk metodologi penelitian, peneliti akan memakai pendekatan kualitatif yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka interpretatif atau teoritis yang membimbing peneliti mengenai masalah penelitian yang menyangkut makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap satu masalah sosial atau manusia. Jenis pendekatan penelitian sendiri, peneliti memilih jenis pendekatan deskriptif analisis untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang sudah terkumpul. Kemudian batasan penelitian ini sendiri, peneliti membatasi penelitian ini pada rentang tahun dari 2020 hingga saat penelitian ini dibuat. Pemilihan rentang waktu ini diakibatkan oleh fakta bahwa Abraham Accords ditandatangani pada tahun 2020 dan merupakan perjanjian yang masih sah berlanjut hingga saat ini. Kajian ini akan berfokus pada Bahrain sebagai unit analisis tingkat negara. Kemudian dalam pengumpulan datanya, tekniknya, peneliti ini mengumpulkan pengumpulan data primer yang mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai situs resmi pemerintahan, seperti Ministry of Foreign Affairs of Bahrain, Ministry of Foreign Affairs of Israel, hingga US Department of State. Peneliti itu menggunakan data primer melalui akun kanal YouTube resmi dari Kerajaan Bahrain, Israel, dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya, penelitian ini juga dipadukan dengan menggunakan temuan data sekunder yang merupakan data yang berasal dari temuan peneliti sebelumnya. Eh, Kemudian data-data sekunder ini berupa e-book, juga berupa
data dari media berita lokal dan nasional seperti Gulf News, Bahrain News Agency, Voice of Bahrain, Al Jazeera, Post, dan lain-lain. Untuk kategori jurnal ilmiah, peneliti mengenal sumber artikel yang diterbitkan oleh instansi-instansi seperti Journal of Politics and International Studies, kemudian International Security, kemudian Journal of Iran and Central Eurasia Studies, dan lain-lain. Teknik analisis data sendiri, peneliti awalnya mereduksi data yang kemudian akan disajikan dan akan dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian ini didasarkan pada konsep yang dibawa oleh Stephen M. Waltz dan dikaitkan juga dengan kasus Bahrain dengan Israel ini. Eh, Penelitian akan difokuskan pada situasi terkini dari hubungan Bahrain dengan Israel, keadaan politik kawasan terkait, hingga pemaparan isi dari Abraham Accords. Memasuki tahap berikutnya, informasi tersebut akan dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan kerangka konsep balance of threat. Kemudian, peneliti akan menyelidiki dan membuktikan bahwa kerangka konseptual balance of threats ini sesuai dengan situasi politik domestik dan regional dari perspektif Bahrain. Kemudian juga membuktikan bahwa apakah Bahrain ini melakukan balancing melalui uh, balance of threats ini. Data yang didapatkan sebelumnya diolah menggunakan teknik analisis data, kemudian akan difokuskan pada situasi terkini dari hubungan Bahrain dengan Israel, termasuk keadaan politik kawasan terkait hingga pemaparan isi dari perjanjian Abraham Accords. Memasuki tahap berikutnya, informasi tersebut akan dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan kerangka konseptual balance of threats yang kemudian akan peneliti gunakan untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor yang pada akhirnya membuat Bahrain ini menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui Abraham Accords. Memasuki bab 2, yakni situasi Bahrain di kawasan dan hubungannya dengan Israel dan Iran pra Abraham Accords. Pembahasan dimulai dengan bagian geopolitik di kawasan Timur Tengah. Geopolitik di kawasan Timur Tengah ini dipengaruhi oleh gelombang Arab Spring yang mempertajam posisi keberpihakan di Timur Tengah. Eh, Posisi keberpihakan ini terbagi menjadi dua, yakni aliansi status quo dan juga revisionis. Aliansi status quo sebagai kelompok negara di Timur Tengah yang muncul tahun 1950-an yang memiliki hubungan dekat atau beraliansi dengan Amerika Serikat. Anggota dari aliansi status quo ini umumnya cenderung berkoordinasi dengan negara-negara Barat sebagai penjamin keamanan wilayah, penyelesaian damai konflik Arab Israel, dan koeksistensi dengan Israel. Sebaliknya, aliansi revisionis ini lebih mengadvokasi sikap yang berlawanan terhadap Barat. Mereka melihat negara-negara Barat ini berusaha untuk mendominasi wilayah dari Timur Tengah itu sendiri. Banyak dari negara-negara teluk yang berada dalam aliansi status quo merasa terancam oleh pemberontakan Arab Spring dan khawatir Iran dapat memanfaatkan ketidakstabilan yang ada, seperti yang terjadi pada Bahrain dengan kasus IFLB dan Bahrain Uprisings-nya dalam sejarah. Kemudian bagian selanjutnya yakni kehadiran Iran sebagai negara revisionis di Timur Tengah. Sebagian besar penduduk Iran merupakan penganut cabang Islam yakni Syiah yang juga merupakan agama resmi. Kemudian memasuki aspek militeristik, Iran merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sejak pertengahan tahun 1980-an, Iran berusaha untuk mengembangkan senjata pemusnah massal termasuk nuklir, biologis, dan juga kimia. Pada akhir 1990-an, Iran telah mencapai beberapa kesuksesan dalam pengembangan peluru kendali menengah dan jarak jauh, dan industri energi nuklirnya juga telah dianggap sebagai pengantar untuk program senjata nuklir. Militer Iran ini melibatkan personal wajib militer, terdiri terutama dari Angkatan Darat dan pasukan pengawal revolusioner. Kemudian dalam kebijakan luar negeri, setelah berakhirnya perang dengan Irak, kebijakan luar negeri Iran sendiri mengambil pendekatan yang lebih damai yang mengarah pada peningkatan hubungan dengan negara-negara teluk Arab. Meskipun seperti itu, dengan Iran yang mempunyai senjata nuklir di kawasan, masih dapat mendorong perubahan signifikan dalam preferensi strategis dari negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi. Dengan ini, Iran masih dianggap sebagai rival dan ancaman bagi Saudi dan negara-negara lainnya. Memasuki bagian selanjutnya yakni aktor utama dalam Abraham Accords antara Bahrain dan Israel. Yang pertama, Bahrain. Bahrain ini merupakan sebuah negara kepulauan yang berukuran kecil, terletak di pesisir barat daya Teluk Persia. Beberapa tahun terakhir, Bahrain melihat adanya potensi ekonomi dari berbagai bidang, seperti di sektor jasa keuangan, jasa komersial, komunikasi, hingga pariwisata. Populasi Bahrain sendiri berisikan campuran antara penduduk asli dan pendatang, dengan mayoritas adalah Muslim Syiah. Perekonomian Bahrain didukung oleh sektor-sektor seperti minyak, perbaikan kapal, penyulingan aluminium, dan manufakturingan. Produksi minyak sendiri, Bahrain ini tergolong kecil dibandingkan standar negara-negara Timur Tengah lainnya, dan mengandalkan penyulingan minyak mentah yang diimpor dari Arab Saudi. Kemudian dalam sektor militer, Bahrain memiliki kekuatan militer dan kepolisian yang kecil akibat wilayah negaranya yang juga kecil dan
jumlah populasi yang juga kecil. Bahrain menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat pada tahun 1991 dengan menjadi tuan rumah markas besar Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Negara ini juga berpartisipasi dalam koordinasi keamanan dengan negara GCC lainnya. Tentara Bahrain, yaitu BDF, merupakan satuan militer yang berada di bawah otoritas seorang panglima tertinggi. BDF sendiri hanya terdiri dari sekitar 18.000 personel yang sudah mencakup angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, dan pengawal kerajaan. Kemudian negara selanjutnya yakni Israel. Israel sendiri merupakan negara Timur Tengah yang terletak di ujung timur Laut Tengah. Kebijakan ekonomi Israel sendiri berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan integrasi ke dalam pasar global. Meskipun mendapat tantangan seperti pertumbuhan populasi yang cepat, serta boikot regional oleh negara-negara Arab. Untuk aspek militeristik, terdapat pasukan pertahanan Israel atau tentara Israel, yakni IDF, yang dipandang dunia sebagai salah satu kekuatan elit. Doktrin yang mengatur strategi IDF berpusat pada posisi defensif yang bertujuan untuk membela diri dari kekuatan Arab yang lebih unggul, sambil secara bersamaan menggunakan kekuatan intelijen mereka. Bagian berikutnya yakni penelitian akan berlanjut pada hubungan Bahrain dengan Israel sebelum adanya Abraham Accords. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 71, Bahrain bergabung dalam boikot Liga Arab terhadap Israel. Boikot ini bertujuan untuk mencegah negara-negara Arab dan mengurangi keinginan pihak non-Arab lainnya untuk berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian dan militeristik Israel dengan cara mengambil langkah untuk tidak berhubungan sama sekali dengan Israel, baik itu dalam bidang ekonomi, militer hingga berbagai bidang lainnya. Pada peristiwa perjanjian Oslo Accord 1993 dan 1995, Oslo Accord ini sendiri merupakan sebuah perjanjian sementara antara Israel dengan organisasi yang mewakili Palestina, yakni Palestine Liberation Organization atau PLO. Perjanjian ini berisikan pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO sebagai representasi dari kedua belah pihak, dan juga deklarasi prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan sementara. Perjanjian kedua, yakni Oslo II, yang ditandatangani pada September 95, mengatur pembagian wilayah tepi barat menjadi wilayah terpisah yang berada di bawah kendali Israel dan juga kendali Palestina dan juga wilayah kendali bersama. Kemudian peristiwa kunjungan resmi kenegaraan pertama Israel ke Bahrain pada tahun 1994. Meski pada saat itu Bahrain secara resmi masih menerapkan kebijakan boikot terhadap Israel, tercatat bahwa terdapat sebuah kunjungan resmi oleh Menteri Perlindungan Lingkungan Israel, yakni Yossi Sarit, ke Bahrain pada bulan Oktober 1994. Ikuti diskusi regional mengenai isu-isu lingkungan. Dalam pertemuan ini, dan kunjungan ini, Yossi Sarit mengungkapkan bahwa kunjungan dia ke Bahrain merupakan kunjungan pertama dan kunjungan yang penting untuk membuka hubungan secara langsung, komunikasi secara langsung antara Israel dan juga Bahrain. Memasuki pembahasan berikutnya, yakni berakhirnya boikot Bahrain terhadap Israel pada tahun 2005. Eh, Pada tahun 2005, Bahrain yang termasuk dalam Liga Arab yang juga secara aktif menerapkan boikot terhadap Israel merasakan dampak dari kebijakan Amerika Serikat atas larangan untuk berpartisipasi dalam tindakan boikot. Seorang diplomat senior dari Bahrain menyatakan bahwa terdapat permintaan untuk mengakhiri boikot terhadap barang-barang Israel dan menormalisasi hubungan negara Yahudi tersebut selama pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas oleh Amerika Serikat dan juga dengan Bahrain. Selanjutnya, yakni pada tahun 2017, terdapat pengecaman boikot terhadap Israel oleh Raja Bahrain, yakni Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, menentang boikot negara-negara Arab terhadap Israel dan bermaksud untuk memungkinkan warga dari kerajaannya untuk mengunjungi negara Yahudi tersebut dengan bebas. Kemudian memasuki awal-awal penandatanganan Abraham Accords, dengan adanya Israel di kawasan membuat Bahrain memiliki harapan untuk mengatasi ancaman dari Iran. Kekuatan yang diperoleh dari relasinya dengan kekuatan yang diperoleh oleh Israel dengan relasinya dengan negara-negara kuat lainnya membuat Israel muncul sebagai suatu kekuatan yang besar yang ada di kawasan Timur Tengah yang dapat melakukan perlawanan atas adanya ancaman besar dari Iran. Situasi ini menempatkan Israel sebagai sekutu potensial bagi Bahrain. Kemudian penelitian akan dilanjutkan pada pembahasan mengenai hubungan Bahrain dan Iran sebelum adanya Abraham Accords. Hubungan bilateral sendiri sudah terjalin antara Bahrain dengan Iran, namun pada awal-awal masa kemerdekaan dari Bahrain, Iran secara historis memiliki klaim atas Bahrain sebagai provinsi ke-14 dari Iran. Klaim tersebut berada pada masa pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi dari Iran, yang klaim tersebut memberikan kontribusi pada ketegangan geopolitik dan perpecahan sektarian di wilayah tersebut hingga saat ini. Klaim historis ini bersumber dari keberadaan komunitas Farsi yang signifikan di Bahrain dan telah menjadi faktor dalam pemberontakan pro-demokrasi di negara tersebut. Klaim ini menjadi sumber ketegangan dan telah mempengaruhi politik domestik di Bahrain, terutama dalam konteks perjuangan kaum Syiah dan respon pemerintah
terhadap protes anti pemerintah. Pada masa Republik Islam Iran, pada tahun 1980-an terjadi peningkat ketegangan antara Bahrain dengan Iran. Perang Irak dengan Iran dan Revolusi Islam Iran memperburuk ketegangan sektarian di Bahrain yang kemudian menyebabkan tuduhan campur tangan Iran dalam urusan internal kerajaan. Kemudian pada tahun 81, tepatnya pada bulan Desember, sebuah kelompok yang disebut IFLB tadi, yakni Islamic Front for the Liberation of Bahrain, mencoba melakukan kudeta terhadap monarki ala khalifah, namun tidak menemui keberhasilan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian menjadi bukti atas keterlibatan kelompok IFLB dengan pasukan Garda Revolusi Iran dan dukungan yang diberikan oleh rezim Iran terhadap kegiatan mereka melawan pemerintah Bahrain. Memasuki tahun 2011, Bahrain mengalami peristiwa demonstrasi serupa yang merupakan bagian dari Arab Spring. Demonstrasi yang disebut juga sebagai Bahrain Uprising ini dalam lingkup domestik, sebagian besar dipicu oleh tuntutan reformasi politik dan representasi yang lebih besar bagi mayoritas Muslim Syiah di negara tersebut, yang selama ini merasa terpinggirkan oleh pemerintahan yang selama ini dipimpin oleh kelompok Sunni. Peristiwa ini pada akhirnya memberikan suasana yang tegang antara kedua negara sehingga terjadi pemanggilan masing-masing duta besar dari kedua negara untuk kembali ke negara asal mereka. Keputusan ini diambil seiring dengan pandangan bahwa terhadap campur tangan Iran secara terus-menerus dalam urusan Bahrain untuk menciptakan konflik sektarian yang ada di dalam negara Bahrain, serta untuk memperlakukan hegemoni dan kontrol juga terhadap kerajaan. Memasuki pada masa awal-awal pembentukan eh, hubungan antara Bahrain dengan Israel, hubungannya Bahrain dengan Iran ini sendiri eh, semakin memanas, terutama semenjak pada 2016 Menlu Bahrain mengutuk keras dua serangan teroris terhadap kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Teheran dan konsulatnya di Mashhad. Dalam pernyataan disebutkan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap norma internasional serta konvensi Wina yang menjamin keamanan dan perlindungan terhadap misi diplomatik. Kemudian memasuki bab 3, yakni normalisasi hubungan diplomatik Bahrain dengan Israel melalui Abraham Accords. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan dan mengkaji lebih dalam mengenai sejarah yang melatar belakangi pembentukan Abraham Accords, isi serta poin penting yang terdapat di dalamnya, terutama spesifik mengenai perjanjian Israel dengan Bahrain. Pembahasan diawali dengan latar belakang Abraham Accords serta perjanjian terkait atau upaya-upaya perjanjian terkait. Berlanjut pada tahun 79, Israel menandatangani perjanjian damai pertamanya dengan sebuah negara Arab, yakni Mesir. Perjanjian tersebut menyatakan permintaan kepada Israel untuk sepenuhnya mundur dari Sinai dalam waktu 3 tahun pada tahun 81 sebagai imbalan atas pengakuan Israel oleh Mesir. Kemudian di dekade berikutnya terdapat intifada pertama yang meletus pada tahun 1987 ketika Palestina melakukan penyerangan atas pendudukan Israel di Gaza dan tepi barat. Hal ini memicu adanya perjanjian Oslo pada awal 1990-an. Nah, Oslo Accords ini sendiri terdiri dari dua komponen, yakni pengakuan kedua belah pihak antara Israel dan PLO, serta Declaration of Principles yang mengatur negosiasi mengenai pemerintahan sendiri Palestina melalui Dewan Legislatif Palestina untuk penyelesaian permanen terhadap wilayah yang diduduki, serta berbagai masalah yang belum terselesaikan. Pada tahun 2002 sampai 2003, George Bush menyerukan terang-terangan solusi dua negara. Dunia Arab juga menerima solusi dua negara tersebut. Kemudian pada 2002, Arab Saudi menyampaikan rencana perdamaian yang sama yang didukung oleh Liga Arab, yang meminta penarikan terpenuhnya tentara Israel dan penerimaan opsi terbentuknya dua negara sebagai imbalan atas pengakuan oleh negara-negara Arab. Memasuki masa kepresidenan Trump, pada tahun 2019, Trump meluncurkan rencana ekonomi di Bahrain dengan pendekatan ekonomi first, yang menganjurkan investasi untuk meningkatkan ekonomi negara-negara Arab secara umum, khususnya Palestina. Para pemimpin Palestina menolaknya dengan segera, sementara Trump mengabaikannya dan terus melanjutkan dengan rencana perdamaian Abraham Accords ini. Kemudian penelitian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Abraham Accords itu sendiri. Perjanjian normalisasi Bahrain dengan Israel secara resmi dikenal sebagai Abraham Accords, Declaration of Peace, Cooperation and Constructive Diplomatic and Friendly Relations. Adalah perjanjian untuk memperbarui hubungan diplomatik antara Bahrain dan juga Israel. Pembukaan perjanjian antara Israel dan juga negara-negara seperti Uni Emirat Arab ini dan juga Bahrain mengakui asal-usul bersama bangsa Arab dan Yahudi serta bertujuan menciptakan Timur Tengah di mana orang-orang dari semua agama hidup bersama dalam harmoni. Perjanjian ini kemudian menandai terjadinya pergeseran budaya yang signifikan dan membentuk dasar bagi inti geopolitik dan ekonomi yang kuat di Timur Tengah. Selain itu, perjanjian ini juga menekankan perdamaian dan stabilitas sebagai pilar penting dari hubungan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan aspek-aspek ini di seluruh Timur Tengah. Pada bagian lampiran dari Abraham Accords ini sendiri mencakup bidang-bidang kerjasama dan integrasi ekonomi yang akan dilakukan lebih lanjut melalui dokumen-dokumen perjanjian bilateral. Kemudian juga Abraham Accords juga menyoroti pentingnya untuk menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan sambil berusaha untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai isu. Kesepakatan yang disusun oleh Bahrain dan Israel ini didasarkan pada landasan yang sama, yakni pada framework antara perjanjian Bahrain dengan
perjanjian Israel dengan Uni Emirat Arab. Kemudian terdapat juga tujuan dari Abraham Accords ini, yakni Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk menunjukkan dukungannya terhadap negara-negara yang menjadi perjanjian ini melalui akses terhadap senjata-senjata canggih. Pandangan yang ditemukan oleh Iran dan dengan dukungannya terhadap proyek teroris dan ambisi nuklirnya, ini turut mendorong kerjasama antara penandatangan Abraham Accords. Memang elemen penting dibawa oleh Abraham Accords ini sendiri adalah ketakutan berbagai pihak terkait dengan munculnya Iran sebagai kekuatan besar yang ada di kawasan. Kemudian penelitian ini akan dilanjutkan pada bab 4, yakni analisis faktor pendorong Bahrain dalam menandatangani Abraham Accords. Bab ini memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya normalisasi antara Bahrain dengan Israel. Topik yang akan dianalisis ini menggunakan kerangka konsep balance of threats yang berbicara mengenai perilaku aliansi negara-negara ditentukan oleh ancaman yang mereka rasakan dari negara-negara lain. Watt berpendapat bahwa negara-negara umumnya mencari keseimbangan balancing dengan bersekutu melawan ancaman yang muncul. Ataupun negara-negara menempuh jalan bandwagoning dengan bergabung dengan ancaman yang muncul. Sebelumnya, Waltz dalam bukunya ini memaparkan bahwa terdapat beberapa karakteristik dari sebuah tindakan balancing yang dilakukan oleh suatu negara, seperti bentuk umumnya, eh, di mana eh, balancing merupakan tindakan di mana suatu negara beraliansi dengan negara lain untuk melawan ancaman. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi suatu negara dalam melakukan balancing hingga berbagai kondisi dan situasi yang terjadinya balancing juga turut diungkapkan dalam buku Stephen Walt dan juga penelitian ini. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dengan analisis ancaman bagi Bahrain melalui 4 indikator different sources of threats. Keempat indikator ini akan melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Bahrain untuk pada akhirnya melakukan normalisasi hubungan dengan eh, Israel melalui Abraham Accords. Yang kemudian dikaitkan juga dengan situasi di mana negara melakukan balancing oleh Stephen M. Walt juga untuk menentukan bentuk dari eh, aliansi seperti apa yang dilakukan oleh Bahrain dengan melakukan penandatanganan Abraham Accords ini. Pada bagian Defense Sources of Threats, keputusan Bahrain untuk bergabung dalam Abraham Accords bisa dilihat sebagai bagian dari strategi untuk melakukan balancing terhadap Iran. Berbagai faktor penentu pengukur oleh Walt sendiri, yakni aggregate power, geographic proximity, offensive power, dan juga aggressive intelligence dapat digunakan dalam menganalisis dan menjelaskan bagaimana Bahrain sebagai sebuah negara dalam menganalisis ancaman dan bertindak ketika dihadapkan dengan suatu ancaman eksternal, terutama dalam kasusnya yang memutuskan untuk bergabung sebagai anggota negara penandatangan dari Abraham Accords. Faktor-faktor ini turut menjadi penentu bahwa suatu negara dapat melakukan balancing sebagai bentuk aliansi mereka dalam merespon ancaman yang muncul. Yang pertama ini aggregate power. Aggregate power ini merupakan kekuatan agregat yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam kasus, peneliti menemukan Iran memiliki kapasitas industri dan militer dan kemajuan teknologi yang tidak bisa diremehkan. Irak sendiri memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di dunia semenjak 1980-an. Ketika negara tersebut mulai mengembangkan senjata pemusnah massal termasuk nuklir, biologis, dan kimia. Pada tahun 1990-an, dunia melihat Iran mencapai beberapa kesuksesan dalam pengembangan peluru kendali menengah dan jarak jauh, serta pengembangan industri nuklir yang juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah menuju program senjata pemusnah massal. Hal ini juga semakin didukung oleh sumber daya dan populasi yang besar, yakni pada tahun 2021, Iran berada di populasi yang berkisar di angka 87 juta 500 ribu manusia. Dengan kekuatan seperti ini berbanding terbalik dengan temuan pada bab sebelumnya, yang menjelaskan bahwa Bahrain merupakan sebuah negara kecil secara wilayah yang memiliki juga populasi yang kecil. Bahrain sendiri yang merupakan satuan militer dari BDF sendiri yang merupakan satuan militer dari kerajaan Bahrain hanya memiliki sekitar 18.400 personel aktif yang sudah mencakup seluruh aspek dari angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut serta pengawal kerajaan Bahrain. Kemudian terdapat grafik perbandingan kekuatan antara Bahrain dengan Iran yang didapatkan melalui situs Global Firepower. Nah, dalam berbagai grafik yang telah ditampilkan, eh, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat jauh antara kekuatan Bahrain dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Iran. Situasi seperti ini membuat Bahrain sangat bergantung pada keuntungan dalam aspek keamanan dari berbagai hubungannya eh, dengan negara lain. Kemudian yang kedua ini geographic proximity yang menyoroti bahwa terdapat penurunan kemampuan proyeksi kekuatan akibat adanya jarak.
negara-negara kemudian dalam pertimbangan ini memberikan prioritas kepada prioritas ancaman kepada negara-negara yang lebih dekat, negara yang merupakan tetangganya dibanding negara yang lebih jauh. Hal ini sesuai dengan kasus yang peneliti kaji, di mana Bahrain merupakan tetangga yang berposisi dekat dari Iran, ditentukan perilakunya oleh ini. Dengan kata lain, Bahrain juga mampu membentuk atau bergabung dengan suatu aliansi juga berdasarkan dinamika kekuatan yang juga merupakan negara yang masih berada di kawasan yang sama, yakni Israel. Kemudian bagian ketiga yakni offensive power, faktor ini menyoroti bagian dari kekuatan agregat yang secara khusus dimobilisasi untuk melakukan tugas-tugas militer berupa penyerangan. Faktor ini ditandai dengan kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada teritorial dan kedaulatan negara lain, serta faktor ini pada faktor ini semakin besar kemampuan serang dari suatu negara, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk memprovokasi terbentuknya suatu aliansi. Sebuah negara yang mengancam dengan lebih banyak kekuatan serang mungkin lebih memicu aksi penyeimbangan. Skenario seperti ini dapat dijadikan rasionalisasi bagi Bahrain menimbang berbagai temuan sebelumnya bahwa Iran memiliki kapabilitas yang besar untuk menyerang karena merupakan suatu negara di kawasan yang didukung oleh modal berupa teknologi dan sumber daya yang tinggi. Kemudian yang terakhir niat aggressive intentions. Menurut Walls, niat agresif dari suatu negara ini umumnya tidak dapat dilihat secara fisik, namun dapat dilihat melalui kebijakan dan tindakan-tindakan dari suatu negara. Niat agresif dari negara dapat menyebabkan negara-negara lain melakukan balancing. Keinginan dari suatu negara memainkan peran penting dalam mobilisasi sekutu. Beberapa temuan terkait pada bagian sebelumnya terdapat beberapa peristiwa di mana Iran melakukan tindakan yang dinilai agresif oleh Bahrain. Pada tahun 80-an terjadi peningkatan ketegangan antara Bahrain dengan Iran. Kemudian pada Desember 81 terjadinya pemberontakan oleh IFLB yang melakukan kudeta terhadap monarki Al-Khalifah yang tidak menemukan keberhasilan pada waktu itu. Dengan peristiwa ini Bahrain menuduh Iran, kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini juga berbanding terbalik dengan hubungan Bahrain dengan Israel, di mana kedua negara tidak pernah bersinggungan secara langsung satu sama lain, gitu. Pemerintah Iran juga saat ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dengan menegaskan kekuatan mereka di negara-negara tetangga dengan mendukung berbagai kelompok senjata regional termasuk Hamas, Hizbullah, dan juga organisasi lain yang ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika Serikat. Kemudian setelah mengukur ancaman, kemudian peneliti di sini akan melihat bentuk aliansi yang ditempuh oleh Bahrain eh, dengan menandatangani Abraham Accords ini. Fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup perjanjian Abraham Accords, terutama menyangkut keterlibatan Bahrain, dapat dipandang sebagai sebuah tindakan suatu negara di mana mereka memutuskan untuk memainkan peran dengan melakukan balancing terhadap ancaman yang mereka hadapi. Melihat analisis sebelumnya mengenai pertimbangan terhadap ancaman yang akan dihadapi oleh Bahrain, situasi yang dihadapi oleh Bahrain dalam hubungannya dengan Iran memenuhi faktor-faktor yang dijelaskan oleh Walt, yakni aggregate power, geographic proximity, offensive power, dan aggressive intention sebagai bahan pertimbangan bagi sebuah negara dalam melihat langsung entitas yang akan mengancam mereka. Jadi kasus penelitian ini juga memiliki kriteria yang dijelaskan oleh Walt sebagai situasi dan kondisi di mana sebuah negara akan melakukan sebuah tindakan balancing. Seperti ketika yang pertama itu dilihat dulu dari bentuk umumnya, yakni bentuk umum dari balancing ini adalah ketika suatu negara menghadapi bahaya eksternal, maka mereka akan berkolaborasi dengan negara lain untuk melawan negara yang mengancam tersebut. Perilaku balancing yang dilakukan oleh Bahrain ini dapat dilihat dalam tindakannya yang pada akhirnya mencapai sebuah kesempatan damai dan saling menormalisasi hubungan dengan Israel yang juga merupakan oposisi bagi Iran di kawasan. Dengan adanya perjanjian Abraham Accords ini, uh, pada akhirnya akan terus membuka kemungkinan-kemungkinan eratnya hubungan kedua negara, yang kemudian juga akan semakin harmonis untuk melawan Iran. Seperti yang diungkapkan dalam pernyataan pada September 2020, di mana Menteri Dalam Negeri Bahrain dengan tegas menjelaskan alasan di balik perjanjian tersebut dan pentingnya membangun aliansi yang kuat untuk melawan Iran. Kemudian di poin kedua ini keberadaan sekutu dan dukungannya. Menurut Watt, semakin besar probabilitas dukungan dari suatu aliansi, maka semakin besar pula kecenderungan bagi suatu negara untuk melakukan balancing. Dalam dokumen resmi dari Abraham Accords menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan dan solidaritas bersama antar penanda tangan untuk menjaga kawasan Timur Tengah agar tetap damai dan aman, terutama dari berbagai kelompok Islam radikal dan juga dari Iran. Amerika Serikat juga turut mengungkapkan keinginannya terhadap negara-negara yang menjadi penanda tangan melalui akses mereka terhadap senjata canggih. Normalisasi ini secara otomatis akan membawa hubungan yang bersahabat di antara berbagai pihak dengan mempromosikan dengan label harmoni antar agama. Melihat munculnya ancaman dari Iran bagi kedua belah pihak, opsi menempuh perjanjian ini merupakan hal yang dinilai sebagai tindakan yang masuk akal. Kemudian
Poin berikutnya ini agresivitas negara. Semakin agresif tindakan dari suatu negara menurut Waltz, maka semakin besar pula kecenderungan bagi negara lain untuk melakukan balancing terhadapnya. Hal ini berlaku pada kasus Bahrain dan Iran, di mana Iran yang selama ini cukup sering terlibat dalam berbagai hal yang sensitif dan juga berbagai konflik di Bahrain. Situasi ini memungkinkan bagi Bahrain untuk melakukan balancing terhadap Iran selaku negara yang dianggap sebagai ancaman. Di sisi lain, hubungan Bahrain dengan Israel tercatat dalam sejarah seperti saat Yossi Sarid mengunjungi Bahrain pada 1994 untuk diskusi lingkungan regional. Kemudian peristiwa pengakhiran boykot tahun 2005 hingga penentangan boykot itu sendiri oleh Bahrain pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara kedua negara terus membaik dalam beberapa waktu terakhir. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada dalam sejarah kedua negara di mana Israel melakukan tindakan yang agresif terhadap Bahrain. Kemudian yang terakhir ini situasi saat pembuatan perjanjian. Menurut Watts, negara-negara lebih cenderung melakukan pembentukan aliansi dalam bentuk balancing pada saat masa damai atau saat masa-masa perang baru pecah, awal perang. Pada masa-masa seperti ini, negara-negara cenderung untuk menghalangi atau mencoba mengalahkan kekuatan yang memberikan ancaman. Namun situasi ini menurut Watt juga akan berbalik eh, menjadi bandwagoning apabila terjadi pecahnya perang setelah pembentukan aliansi di mana yang melakukan balancing berada dalam posisi ambang kekalahan. Situasi ini sejalan dengan apa yang terjadi di dalam kasus yang peneliti kaji, di mana penandatanganan Abraham Accords ini berada pada masa-masa yang saat ini cukup relatif damai. Dan dengan demikian, analisis ini juga turut didukung oleh pendapat bahwa perjanjian Abraham Accords lebih merupakan sebuah perjanjian keamanan yang baru dibandingkan perjanjian perdamaian. Pendapat ini melihat bahwa perjanjian tersebut ingin memaksimalkan keamanan negara penandatangan terhadap eksistensi dari Iran. Temuan sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat signifikansi strategis dan lokasi geografis Bahrain yang dapat mendorong pengarahan armada kelima dari Amerika Serikat. Kemudian apabila terdapat perubahan dalam rezim Bahrain akan mengakibatnya hilangnya pengaruh Amerika Serikat di Teluk Persia. Kemudian jika dinasti Al-Khalifah digulingkan, kemudian keterlibatan kelompok Syiah kemungkinan besar akan meningkat hingga meningkatkan kekhawatiran Amerika Serikat sendiri mengenai potensi penghentian kehadiran militernya di wilayah tersebut akibat kenaikan kelompok Syiah yang merupakan musuh bebuyutan dari Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian penelitian akan ditutup oleh kesimpulan di mana penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel dengan menggunakan kerangka konsep balance of threats oleh Stephen M. Wood. Bahrain merasa terancam oleh Iran yang dianggap sebagai negara yang agresif di kawasan. Dalam menghadapi ancaman ini, Bahrain kemudian melihat Israel sebagai sekutu potensial untuk melakukan balancing terhadap Iran. Dengan bergabung dalam Abraham Accords, Bahrain memperkuat aliansi dengan Israel untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem, meskipun Bahrain memiliki kekuatan yang relatif kecil dibandingkan dengan Iran. Pergeseran sikap Bahrain terhadap Israel seiring waktu menunjukkan bahwa pentingnya perjanjian ini dalam menghadapi ancaman yang muncul dari Iran. Abraham Accords juga menciptakan aliansi keamanan baru dari perspektif Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah dengan membantu negara-negara di kawasan untuk melawan ancaman bersama. Ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik negara-negara, terutama Bahrain di sini dalam menjaga keamanan dan kestabilan regional. Kemudian pada bagian saran, peneliti sendiri menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya penandatanganan Abraham Accords oleh Bahrain dengan Israel. Untuk saran, sebaiknya penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai geopolitik Timur Tengah yang terpecah menjadi beberapa pihak sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran prioritas dalam kasus solidaritas perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian Panama Accords ini sendiri membutuhkan banyak kata kunci yang lebih spesifik untuk mendapatkan referensi yang diinginkan. Mengingat fakta bahwa perjanjian ini sendiri masih merupakan perjanjian yang baru, sehingga belum terdapat banyak pembahasan secara akademis terkait isu ini. Eh, Terima kasih. Mungkin presentasi sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.